Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tetap semangat ya belajarnya di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi ialah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Tujuannya apa? Tujuan teks narasi yaitu untuk menghibur pembacanya melalui cerita. Jadi teks narasi ini berbentuk cerita ya. Cerita dalam teks narasi itu ada dua bentuk, berbentuk fiksi dan berbentuk non-fiksi. Berbentuk fiksi jika cerita itu dibuat dalam bentuk imajinasi atau khayalan si pengarang atau penulis. Sedangkan berbentuk non-fiksi itu jika cerita itu dibuat dari pengalaman atau kisah nyata si penulis. Nah, ini nanti bisa berupa roman, novel, cerpen, drama, atau biografi. Biografi itu cerita tentang kehidupan seseorang dari mulai ia lahir hingga dibuatnya biografi atau hingga ia meninggal ya. Itu. Ciri-ciri teks narasi. Teks narasi itu mempunyai 3 unsur pokok, yaitu tokoh, waktu, dan peristiwa. Dia bersifat fiksi dan non-fiksi, berisi cerita, kisah, peristiwa, dan kejadian, dan memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau menciptakan pengalaman yang berkesan. Itu ciri-ciri teks narasi. Selanjutnya jenis-jenis teks narasi. Teks narasi itu ada 4 jenisnya. Yang pertama ekspositoris. Narasi di mana cerita disampaikan secara informatif dan jelas. Contohnya ini berupa biografi tadi ya. Yang kedua artistik. Artistik yaitu narasi yang mengisahkan suatu karangan yang bersifat imajinatif. Jadi hanya khayalan. Contohnya cerpen, novel, atau sesuatu yang benar-benar tidak terjadi, hanya karangan saja. Sugestif. Sugestif yaitu narasi yang memberikan sugesti kepada pembaca agar mempercayai suatu hal. Jadi sifatnya mempengaruhi si pembaca. Informatif. Narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa. Ini tentang suatu peristiwa. Unsur-unsur teks narasi. Yang pertama ada tema. Tema itu pikiran pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua latar atau biasa disebut setting ya. Setting itu gambaran tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga alur atau biasa disebut plot. Itu jaringan peristiwa dalam cerita. Jadi dimulai dari awal hingga akhirnya seperti apa. Yang keempat penokohan. Gambaran watak tokoh dalam cerita. Bagaimana watak-watak tokoh dalam cerita itu? Ada yang jahat, ada yang baik gitu ya. Nanti ada namanya sebut protagonis, antagonis gitu. Terus yang kelima, sudut pandang atau biasa disebut point of view. Itu merupakan gambaran kedudukan pengarang dalam cerita. Itu sebagai aku, sebagai dia kah gitu ya. Terus yang keenam, amanat. Dalam sebuah cerita itu pasti ada sebuah amanat. Amanat itu merupakan pesan atau nasihat pengarang kepada pembaca dalam cerita. Jadi ini pesan-pesan yang bisa diambil oleh pembaca. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemakaian majas dalam cerita. Itu majas apa saja yang digunakan dalam cerita tersebut. Terus yang terakhir, tokoh. Tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Jadi dalam cerita pasti ada sebuah tokoh atau seorang tokoh. Itu bahkan mungkin banyak ya. Struktur teks narasi. Jadi struktur teks narasi itu ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan terakhir koda. Di bagian orientasi ini berisi pengenalan tokoh, setting, latar. Jadi bagian awal ya. Yang bagian kedua komplikasi. Bagian komplikasi ini berisi masalah, muncul masalah atau konflik biasa disebut ya, atau pokok persoalan dalam cerita. Nah,
Kalau sudah muncul masalah, akhirnya ada resolusi. Resolusi di bagian resolusi ini berisi jalan keluar atau pemecahan masalah atau konflik tersebut. Dan yang terakhir, ini bagian koda. Itu biasanya berisi ending cerita. Itu bisa berupa happy ending atau sad ending. Cerita yang berakhir bahagia, happy ending, dan berakhir sedih atau sad ending. Dalam teks narasi itu ada unsur-unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama itu kata kerja. Kata kerja yaitu kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses atau keadaan. Contohnya, di sini ada 2 macam kata kerja. Yang pertama transitif. Yang kedua intransitif. Kata kerja transitif itu kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya, Rio membaca buku. Di sini kata kerjanya adalah membaca. Jadi Rio di sini sebagai subjek dan buku sebagai objek. Jadi makanya disebut kata kerja transitif karena ia memerlukan objek. Jadi kalau dia cuma Rio membaca, berarti itu sesuatu yang menggantung. Jadi kalau apa yang dibaca Rio? Buku ya. Jadi kalau Rio membaca itu berarti harus ada kata apa yang dibaca atau objek apa yang dibaca. Yang kedua intransitif, kata kerja yang tidak memiliki objek. Jadi bisa nih contohnya Rio datang. Gitu ya. Unsur kebahasaan teks narasi yang kedua yaitu kata sandang. Kata sandang yaitu kata yang dipakai untuk membatasi kata benda. Cara penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya di kata sandang, kata si ini dipisah dari kata dasarnya aja kecil, jadi si kecil, si dia dipisah ya, sang raja, sang ratu. Ini jadi kata sandang di sini yang biasa dipakai dalam teks cerita narasi itu kata si dan sang ya. Unsur kebahasaan teks narasi yang ketiga yaitu keterangan waktu dan tempat. Nah, keterangan tempat biasanya menggunakan kata depan di, dan untuk keterangan waktu biasanya menggunakan pada. Nah, keterangan waktu misalnya pada suatu malam, berarti waktunya adalah malam ya, kami makan bersama. Kami berjalan-jalan di pinggir hutan yang sunyi. Nah, di pinggir hutan itu merupakan kata tempat. Unsur kebahasaan teks narasi yang keempat yaitu kata hubung atau kata sambung. Biasa disebut juga konjungsi, yaitu kata tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Jenis-jenis kata hubung itu ada 5 di sini. Koordinatif itu contohnya kata penggunaan kata dan atau tetapi. Subordinatif setelah, sejak, kalau. Korelatif itu ada kata misalnya baik ini baik titik-titik maupun baik saya maupun dia sama-sama tidak memiliki sepatu misalnya. Tidak hanya dia, bahkan saya pun melakukannya misalnya ya. Antar kalimat itu biasanya ditandai dengan kata hubung bahkan, dengan demikian. Dan antar paragraf itu biasanya ditandai dengan kata di samping itu sebagainya nih ya. Unsur kebahasaan teks narasi yang kelima yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang berasal dari hasil kutipan langsung pembicara yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Biasanya ini ditandai dengan penggunaan tanda petik 2 ya, ini seperti ini. Contohnya, guru mengatakan, kerjakan tugas bahasa Indonesianya di buku PR. Nah, ini ada tanda petik 2. Nah, ini ya ada ditandai dengan tanda titik. Terus kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Biasanya menggunakan konjungsi bahwa atau kata penghubung bahwa. Contohnya, Pak Guru mengatakan bahwa. Nah, di sini ada kata bahwa. Siapa saja yang belajar dengan giat akan teraih cita-citanya. Itu contoh kalimat tidak langsung. Nah, di sini nanti teks narasi itu kita diharapkan mampu menceritakan kembali sebuah teks narasi. Terus bagaimana cara bercerita yang baik dan menarik nantinya? Nah, kita harus tahu
tentang suara. Dalam suara, waktu kita bercerita itu suara harus disesuaikan dengan pendengar dan ruangan. Pelafalan dan artikulasi, agar dapat ditangkap, pendengar harus tepat dan sesuai lafalnya ya. Jadi ba diucap ba, bukan ba diucap bah gitu ya. Intonasi, sesekali diberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Jadi ada tinggi naiknya itu ya, tekan misalnya gitu. Terus yang terakhir, gerak dan mimik. Gerak dan ekspresi disesuaikan dengan isi cerita. Jadi kalau ceritanya sedih gitu kan, seperti apa mimiknya, terus geraknya kita seperti apa ya. Kalau cerita itu bahagia, ekspresinya harus seperti apa, kita harus tahu ya. Dalam menyajikan atau membuat teks narasi itu kita harus memiliki langkah-langkah. Yang pertama, sebelum membuat teks narasi kita harus mengadakan observasi atau pengamatan ya. Observasi dulu. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menentukan latar. Yang keempat, menciptakan tokoh. Yang kelima, menciptakan masalah atau konflik. Yang keenam, menentukan sudut pandangnya. Yang ketujuh, menentukan alur. Kedelapan, menulis cerita. 9, menentukan judul. Dan terakhir, melakukan perbaikan. Jadi sebelum kita kita publikasikan cerita narasi itu, kita harus melakukan revisi atau perbaikan ya. Nah, sekian mungkin materi tentang narasi. Sampai jumpa di lain waktu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.